Duka menyelimuti para korban insiden tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi. Bagaimana situasi di rumah duka korban? Kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto di Cikarang, Jawa Barat. Yogi bisa Anda ceritakan ini adalah rumah korban dari peristiwa tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek. Siapa korbannya? Kemudian bagaimana kondisi di sana, Yogi? Ya, Yuda, baik. Memang betul, duka cita mendalam kami untuk para keluarga korban peristiwa kecelakaan yang terjadi antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi pada tadi malam 27 April di wilayah Bekasi Timur. Saya hari ini tepat berada di sekitar rumah duka salah satu korban yang sudah dievakuasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga tadi malam dan sudah dimakamkan siang ini oleh keluarga di tempat pemakaman umum di wilayah perumahan sekitar atau di Kampung Ceger. Dapat saya gambarkan di sini ini adalah rumah duka dari keluarga Nur Laila atau almarhum Nur Laila, seorang guru di SD Negeri Pulau Gebang 2 yang tadi malam menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan atau setelah mengalami kecelakaan di dalam KRL yang ditumpanginya. Jadi kalau saya berikan gambaran di sini sejak tadi pagi rumah duka didatangi oleh keluarga, tetangga, kerabat, rekan-rekan sejawat, juga dari pihak PGRI dan dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Para keluarga datang untuk memberikan penghormatan terakhir dan memberikan atau mengantar korban menuju peristirahatan terakhirnya. Dan pada tadi sekitar pukul 10 pagi, almarhum diberangkatkan ke lokasi pemakaman dan dimakamkan pada sekitar 10.30. Pemakaman berlangsung hikmat dan almarhum kini sudah beristirahat di pemakamannya. Setelah itu para keluarga kembali ke rumah untuk menerima tamu-tamu yang masih berdatangan. Jadi Yuda, bisa digambarkan memang almarhum ini pergi atau meninggalkan keluarganya, yaitu seorang suami dan seorang anak yang masih berusia atau masih sekolah di kelas 6 SD. Almarhum atau korban adalah seorang guru SD yang pada hari tersebut pulang lebih malam dari biasanya dan akhirnya menumpangi kereta atau KRL yang mendapatkan peristiwa kecelakaan. Kalau hal yang menarik adalah KRL adalah menjadi moda yang sangat diandalkan masyarakat di sekitar wilayah penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Cikarang, sehingga pada jam tersebut sangat banyak penumpang yang menjadi korban akhirnya. Dan kalau saya ingin gambarkan juga korban ibu almarhum Nur Laila ini merupakan salah satu pengguna KRL yang setiap hari menggunakan KRL menjadi salah satu moda transportasi andalannya untuk mencapai lokasi kerja dari rumahnya, dari wilayah Cikarang menuju ke wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saya akan berbincang sedikit dengan kerabat korban yang mengenal korban dan mengetahui bagaimana korban dan sepenting apakah sih KRL ini atau moda transportasi umum ini untuk masyarakat di Cikarang, tidak hanya Ibu Nur Laila almarhum. Ini saya sekarang sudah berada dengan Pak Aris. Pak Aris, saya sampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum diterima dengan baik di sisinya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Pak Aris, kalau boleh diceritakan sebetulnya seberapa bergantung dengan moda transportasi KRL ini sih almarhum, dan seperti apa aktivitas sehari-hari korban atau almarhum ini ketika berangkat dari rumah menuju tempat kerja? Baik, terima kasih. Kebetulan tadi saya komunikasi dengan orang tuanya langsung karena almarhumah ini setiap hari menggunakan KRL. Karena dia berangkat itu setelah subuh, dia tuh informasi dari pihak keluarga bahkan menyimpan sepeda motor di 2 stasiun, di stasiun Cikarang dan stasiun yang di dekat Jakarta. Jadi setiap harinya itu dari Senin sampai jam sekolah itu dia tuh jadi naik dari 2 stasiun menyimpan motor pribadinya. Memang kalau pulang tuh setelah maghrib karena ini memang mengurangi kemacetan karena posisi dari Cikarang ke Jakarta Timur cukup padat karena ini memang dibutuhkan oleh khususnya untuk almarhumah. Lalu tadi kan sempat disebutkan bahwa almarhumah ini menyimpan motor di 2 lokasi sekaligus. Betul. Ini upayanya berarti memang transportasi menjadi salah satu yang dibutuhkan ya. Betul. Betul, memang sangat dibutuhkan sekali, apalagi khususnya bagi tenaga pendidik ya. Karena kita di Kabupaten Bekasi memang sangat membutuhkan khususnya untuk transportasi kereta api, karena ini namanya musibah, kita juga tidak tahu akan terjadi seperti ini.
Terima kasih Pak Aris, sekali lagi duka cita kami untuk keluarga korban dan kerabat. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa memang kecelakaan atau tragedi yang terjadi menimpa salah satu korban kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur antara KRL dengan kereta api jarak jauh ini memang sebuah tragedi yang mungkin sebetulnya patut kita evaluasi. Karena kereta rel listrik ini sendiri merupakan andalan bagi masyarakat di satelit ibu kota, dan kereta yang ditumpangi korban adalah kereta yang melintas dari Cikarang, Bekasi menuju Jakarta. Ini ditumpangi oleh ratusan ribu penumpang setiap harinya. Jadi kita sampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban, tidak hanya Ibu Nur Laila tapi juga korban lain yang sampai saat ini diidentifikasi ada 14 nama lain. Maksud kami ada 13 nama lain, sehingga total sudah 14 nama korban yang teridentifikasi akibat kecelakaan tadi malam. Yuda. Yogi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.